Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina al-Mustafa ibni Abdullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hamdan wa syukran lillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali via Zoom ini untuk melanjutkan rutinitas kajian kita talaqi Al-Quran dan juga mengkaji beberapa daripada kitab-kitab yang diantaranya pada kesempatan ini kita masih mengkaji kitabnya Imam At-Tirmidzi, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik, pada malam hari ini kita masih di dalam pembahasan tentang khidab khidab tentang khidabnya Rasulullah. Khidab itu adalah semiran rambut, ya, tentang semiran rambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin pada pertemuan kemarin kita masih membahas tentang rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih spesifik lagi kita membahas tentang syaib, tentang uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu dicatat adalah bahwasannya hadis yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasannya di dalam hadis yang kita bacakan kemarin, hadis dari sahabat Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik mengatakan hadis yang pertama tentang uban baginda Nabi. Dari Anas bin Malik, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis yang dibawakan riwayatnya oleh Muhammad bin Bashar dan juga kemudian dari Abu Daud, kemudian dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Hal khadaba Rasulullah? Apakah Rasulullah itu sempat menyemir rambut? Apa yang dijawab oleh Sayyidina Anas bin Malik? Lam yablugh dzalika. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat menyemir rambutnya. Karena kenapa? Bisa dikatakan uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sampai kepada uban yang terlalu banyak yang sehingga membutuhkan semiran rambut. Maka hadis ini adalah hadis sahih. Lalu kenapa ada bab tentang semir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang perlu dicatat adalah yang dibahas tentang semir rambut di dalam bab selanjutnya itu adalah berupa pertanyaan. Berupa pertanyaan. Maka bisa dikatakan, bisa dipastikan bahwa hadis-hadis yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya di dalam bab khidab Rasulullah ini bisa dikatakan itu termasuk hadis-hadis yang dhaif, yang tidak sampai tingkatannya kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam bab ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting. Maka khidab di sini maksudnya apakah Nabi sempat menyemir rambut? Nah, ini masih selisih pendapat. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang lebih tepat dan lebih lebih valid hadisnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat seumur hidupnya itu menyemir rambutnya. Baik. Nanti apakah ada
ada kontradiksi antara kedua hadis tersebut? Tidak. Ya, jadi kita ambil benang merahnya yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga pensyarah-pensyarah daripada hadis yang ada di dalam Syama'il Muhammadiyah ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila an qala bab fi khidab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا أحمد بن مني حدثنا حشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لخيط عن أخبرني أبو رمسة dari Abu Rimsah. Ini hadisnya dari Abu Rimsah. Qala, berkata Abu Rimsah, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamaku ada putraku, ada anakku. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ibnuka. Apa yang ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini anakmu, gitu ya. Faqultu, kemudian Abu Rimsah menjawab, na'am, iya, mengiyakan. Asyhadu bihi, dan aku bersaksi bahwa dia anakku. Qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau sampai mencelakakan. Janganlah anakmu sampai mencelakakanmu dan jangan engkau celakakan ia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini anakmu? Iya, dijawab Urimsah. Baik, kalau begitu, ya, jaga anakmu baik-baik, jangan sampai anakmu mencelakakanmu dan juga jangan sampai engkau mencelakakan anakmu. Qala wa ra'aitu syaiba ahmar. Maka saat itu Abu Rimsah secara tak sengaja melihat syaiba ahmar, bahwasanya uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bisa jadi ini di antara di mifraq, di belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaiba ahmar, ada uban yang berwarna merah. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa At-Tirmidzi, hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab wa afsaruhu li'anna ar-riwayat sahihah an Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablugh syaiba. Maka kata Abu Isa ini, kata Abu Isa ini, maksudnya Abu Isa ini Imam Tirmidzi yang mengumpulkan hadis ini. Beliau mengatakan apa? Langsung istilahnya mengkritik daripada hadis di atas. Apa dikritikin oleh Abu Isa? Hadza ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab. Ini ya, ini bab ini, maksudnya hadis ini adalah hadis yang tingkatannya agak lebih sedikit mendekati sahih di antara hadis-hadis yang lain di dalam bab apa? Di dalam bab khidab, dalam bab semiran rambut. Lianna riwayat sahihah, karena riwayat yang lebih sahih, yang lebih valid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaiba, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai beruban. Jadi kalau bisa dikatakan Imam Tirmidzi saja yang mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitab ini sehingga jadi Syama'il Muhammadiyah, langsung mengkritik hadis yang disampaikan oleh Abu Rimsah, bahwasanya Abu Rimsah pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam syaibnya, ubannya itu berwarna merah. Apakah bohong Abu Rimsah? Tidak juga. Ya, maka para ulama mengatakan yang dilihat Abu Rimsah bisa jadi adalah yang karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam gemar memakai duhun, gemar memakai minyak rambut. Bisa jadi yang dilihat itu adalah minyak rambutnya, tapi bukan semiran rambut. Kemudian bisa jadi yang dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, yang membuat merah itu adalah bagian daripada bahan yang terbuat dari daun pacar. Ya, kalau kita pakai daun pacar itu, ya itu biasanya banyak ditanam di daerah negeri Yaman, itu banyak daun pacar. Maka daun pacar itu dipakai, kalau bisa dikatakan orang-orang yang pakai daun pacar di jenggotnya atau di kepalanya atau di rambutnya untuk memerahkan rambutnya, bisa dikatakan itu bukan semiran rambut yang bertahan lebih lama, lebih awet, enggak. Jadi itu hanya untuk sementara saja.
dalam jangka waktu yang pendek. Kalau dicuci itu bakal luntur begitu saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditafsirkan dari hadis ini bisa jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakai daun pacar, dan daun pacarnya itu bukan untuk semir rambut, tapi untuk apa? Untuk membuat kepala lebih adem. Jadi kalau bisa dikatakan tuh kalau kita pakai daun pacar itu kan bisa jadi lebih adem ya kepalanya, atau kita pakai di tangan pun untuk memerahkan kuku itu pun merasakan ada adem gitu, dingin. Maka orang-orang Arab dulu pakai daun pacar itu untuk mengademkan kepalanya. Nah, maka yang dilihat Abu Rimsah itu bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan menyemir rambutnya, tapi bisa jadi itu adalah warna rambut atau bagian atau bahan dari sesuatu yang terbuat dari bahan daun pacar yang membuat rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merah, tapi jalan dalam jangka waktu yang pendek, bukan semiran rambut dalam jangka waktu yang panjang. Baik, kita lanjut. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Abi an Syarik an Utsman bin Mauhab. Baik, hadis yang apabila diriwayatkan oleh Syarik. Ini ada Syarik di sini di dalam riwayat hadisnya. Maka para ulama hadis ketika melihat ada Syarik di dalam periwayatan hadis, ada seseorang yang bernama Syarik, maka ini dianggap hadisnya lemah. Ya, karena kenapa? Syarik ini dianggap rajulul hadis, dianggap orang yang merawi hadis tapi dianggap tidak kuat. Setiap hadis yang ada syariknya maka dianggap hadis lemah. Qala su'ila Abu Hurairah, ditanyakan kepada Abu Hurairah, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini maksudnya ada seseorang yang bertanya kepada Abu Hurairah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya? Faqala na'am. Maka Abu Hurairah mengatakan, na'am, iya. Iya, ya, yang dijawab oleh Abu Hurairah, iya. Warawa Abu Awana hadzal hadis an Utsman bin Abdullah bin Muhab faqala an Ummi Salamah. Hadis ini bisa dikatakan juga dari Ummi Salamah hadisnya, tapi hadisnya itu termasuk hadis yang dhaif. Haddatsana Ibrahim bin Harun, haddatsana An-Nadhr bin Zurarah an Abi Janab an Iyad bin Laqit an Al-Jahdamah imra'ati Bushayr ibn Khasasiyah qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu. Ini dari seseorang, ya, atau bisa dikatakan dari istrinya Busyair bin Khasasiyah. Mungkin ada saat itu istrinya Busyair itu secara kebetulan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, berkata istrinya Busyair, apa yang dikatakan? Ra'aitu, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi, keluar daripada rumahnya, yang fudu ra'sahu, mengepak-ngepak rambut mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad irtasala, setelah mandi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mencuci, setelah mandi, atau bisa jadi setelah wudhu, tapi dilihat oleh istrinya Busyair al-Khasasiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepak-ngepak rambutnya. Ya, bisa dikatakan berarti rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu dalam kondisi yang panjang. Wa bi ra'sihi rad'un. Wa bi ra'sihi rad'un. Dan saat itu uh, ada di atas rambutnya itu melihat rad'un nomor 3. Nah, di sini kalau dikatakan rad'un itu apa? Rad'un itu as-sibghu minaz za'faran wal waras. Nah, jadi itu seperti ada warna. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti ada pewarna. Ini ada dua, ya. Jadi dikatakan orang yang merawi hadis ini ragu-ragu ketika meriwayatkan hadis. Apakah rad'un atau radghun? Kalimatnya apakah rada'un atau radagun? Sebenarnya maknanya sudah mendekati, ya, hampir-hampir sama. Tapi ketika mau diriwayatkan dari hadis ini, maksudnya
ketika diriwayatkan oleh salah seorang yang menyampaikan hadis ini sampai ia ragu-ragu, apakah yang dari aku dengar tadi dari syekhnya itu rada'un atau radahun? Nah, apa bedanya rada'un dengan radahun? Di footnote-nya ditulis ar-rad'u bil aini al-muhmilah, bil aini al-muhmilah as-sibghu min az-za'faran wal waras. Nah, jadi rada'un itu seperti pewarna dari za'faran, dari kencunya orang Arab itu za'faran ya, yang berwarna merah atau kuning tuh. Iya bisa jadi radghun. Kalau radghun al-lathu minal hinna wa nahwahu. Semiran atau pewarna daripada hinna. Hinna itu apa? Pacar, daun pacar. Jadi kalau radghun itu daun pacar, kalau rad'un itu semiran dari za'faran. Wa bi ra'sihi rad'un aw qala radghun min hinna. Syakka hadha syekh. Ini dijelaskan syakka hadha syekh, ragu-ragu gurunya itu ketika menyampaikan, syekhnya menyampaikan ragu-ragu apakah ini rad'un atau radghun. Begitu. Baik, ala kulli hal, hadis ini termasuk hadis ya, bisa dikatakan hadis ini juga termasuk hadis yang lemah. Ya, ini dijelaskan bahwasanya zada fi syakka huwa li Ibrahim bin Harun di apa namanya di footnote-nya dikatakan wal haditsu isnaduhu dhaif. Hadis ini isnadnya dhaif, sanadnya itu dhaif. Oke. Baik, nanti kita akan melihat dari sini ada satu hadis yang valid ya, yang lumayan valid dan juga ini dari Anas bin Malik. Hadis yang terakhir tentang khidab, tentang semiran rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Umar bin Asim akhbarana Hamad bin Salamah akhbarana Humaid an Anas dari Anas bin Malik. Oke. Baik, ini hadis dari Anas bin Malik. Kita flashback lagi. Kemarin kita tahu bahwasanya Anas bin Malik mengatakan apa? Lam yablugh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak sempat menyemir rambutnya. Tapi di dalam hadis ini Anas bin Malik mengatakan apa? Qala ra'aitu sya'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu sya'ara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Aku melihat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu makhduban, rambutnya itu tersemir. Oke. Qala Hamad wa akhbarani Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduban. Ada seseorang juga mengatakan Hamad. Ini seorang sahabat mengatakan Hamad mengatakan apa? Akhbarani Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dikabarkan kepadaku oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwasanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang datang bersama atau ketika saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Anas bin Malik dan dilihat bahwasanya rambut Nabi itu tersemir ya tersemir. Ini termasuk hadis yang sahih. Di dalam hadis ini termasuk hadis sahih. Lalu bagaimana? Apakah ada kontradiksi antara hadis yang pernah disampaikan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tak sempat menyemirkan rambutnya? Ya, sama seperti yang pernah kita jelaskan tadi, yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mungkin pernah menyemir rambutnya dan juga Anas bin Malik pernah mengatakan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dilihat tersemir rambutnya. Tapi bisa jadi itu semiran rambut bukan dalam jangka waktu yang lama, tapi dalam jangka waktu yang pendek saja. Tapi kalau dikatakan apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak sempat menyemir rambutnya, bisa dikatakan iya juga. Bisa dikatakan iya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan orang yang punya uban yang terlalu banyak sehingga sempat menyemir rambutnya dalam jangka waktu yang panjang, yang lebih awet gitu. Kalau lebih awet mungkin ada pewarna rambut. Kalau dari za'faran itu pewarnanya lebih awet dan tahan lama. Karena kenapa? Za'faran itu biasanya dipakai untuk pewarna pakaian. Tapi kalau misalnya dipakai untuk mewarnai uban itu bisa jadi.
Kalau dari za'faran itu iya benar bisa jadi itu bahannya lebih awet. Tapi kalau dari daun pacar itu hanya sementara saja dan bertahan di beberapa waktu saja. Baik, kita bacakan satu bab lagi. Insya Allah di sini juga bab ini juga dikemukakan hanya beberapa hadis saja tentang celak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada yang perlu kita garis bawahi bahwasannya meskipun ada riwayat yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat berkhidab, sempat menyemir, atau riwayat kita kalau kita berdiri di atas riwayat yang lebih sahih, yang lebih valid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sempat berkhidab, tidak sempat memakai semiran rambut. Kalau kita memakai semiran rambut dan berniat ingin mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah itu pahalanya sampai, pahalanya juga sampai. Tapi alangkah lebih baiknya, mari kita melihat kalau kita ingin ambil sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan juga sampai bertentangan dengan adat lingkungan kita. Kalau masyarakat kita di Indonesia, misalnya yang makai semiran rambut itu anak-anak pang misalnya ya, atau anak-anak yang bisa dikatakan orang-orang fasik. Kebanyakan orang-orang fasik yang nyanyi rocker dan segala macam itu mungkin dia semir rambutnya yang berwarna biru, hijau, merah dan sebagainya yang gak ada referensinya gitu. Kalau ini jelas bahwasanya referensi yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai semiran rambut itu warnanya merah atau agak kekuning-kuningan. Merah atau agak kehitam-hitaman. Itu ada referensinya. Tapi kalau warna hijau, pink, biru, apa namanya, biru itu tidak ada referensinya. Maka kalaupun kita ingin menyemir rambut kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu cocok dengan tradisi masyarakat kita? Nah, itu yang lebih penting dilihat. Kalau tidak cocok, sehingga dengan gara-gara kita menyemir rambut padahal niat kita ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita terkena fitnah sampai dikatakan oleh orang-orang tetangga kita, wah ini apa? Pak Ustadz kok nyemir rambut? Ini jadi kayak anak pang. Maka hal itu juga tidak baik. Akan menimbulkan fitnah. Maka jangan ambil sunnah yang itu, tinggalkan sunnah yang itu, ambil sunnah yang lain. Gitu. Jangan sampai kita mengambil kesunahan tapi sunnah itu sudah kedahuluin diambil oleh istilahnya menyerupai orang-orang yang fasik. Maka kalau seandainya sunnah itu sudah didahului oleh orang-orang yang fasik, sudah diambil oleh orang yang fasik, kalau kita pakai ambil sunnah itu bisa jadi kita terkena fitnah, maka tinggalkan sunnah itu, ambil sunnah Nabi yang lain. Sunnah Nabi itu banyak. Begitu. Jadi kalau kita tinggal di tradisi masyarakat yang memang familiar dengan menyemir ubannya dengan warna merah misalnya seperti di Arab Saudi, Yaman dan lain sebagainya, maka pakailah, ambil sunnah itu tidak masalah. Baik, mungkin alhamdulillah ya jamaah-jamaah kita termasuk saudara-saudara kita mungkin di sini juga nggak banyak yang ngambil sunnah itu sehingga tidak familiar di tradisi masyarakat kita menyemir ubannya dengan warna merah atau dengan hina gitu ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Bab kuhul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bab tentang celak mata. Celak mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadatsana Muhammad bin Humaid Az-Zari Ar-Razi, hadatsana Abu Daud At-Tayalisi an Abad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu. Baik. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak juga ditinggalkan. Ya, sudah banyak ditinggalkan. Karena kenapa? Sunnah ini juga termasuk sebenarnya sunnah yang sangat kuat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mempraktikkan memakai celaknya, tapi juga memerintahkan sahabatnya untuk memakai celak. Maka kalau ada sunnah, dua sunnah, sunnah fi'liyah dengan sunnah qauliyah, fi'liyah itu secara perbuatan, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pakai celak, tapi juga sunnah qauliyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan para sahabatnya untuk memakai celak. Iktahilu bil ithmid, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iktahilu bil ithmid. Pakailah celak dari batu ithmid. Fa innahu yajlul basara wa yumbitu sya'ra. Maka faidah atau kelebihan
kelebihan celak mata itu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai celak mata yang terbuat dari batu ismit, dari batu ismit. Nah, ini gambar batu ismit itu seperti ini. Ya, ini batu ismit. Kalau dipakai itu banyak manfaatnya, banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah kalau memakai celak fa innahu yajlul basara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu membuat mata itu akan lebih terlihat jelas. Artinya jarak pandangnya bisa jadi membuat lebih jelas bagi mata. Wa yumbitu sya'ra, dan juga membuat atau bisa dapat menumbuhkan bulu-bulu mata. Ya, bulu-bulu mata, bisa menumbuhkan bulu-bulu mata, dan itu juga bisa menjadi manfaat yang luar biasa untuk mata. Wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhalatun yaktahilu biha kulla lailah. Dan dianggap, za'ama ini dianggap. Ya, za'ama ini dianggap. Artinya belum tentu sahih ini ya. Artinya anggapan, perkiraan para sahabat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai celak, kanat lahu mukhalatun yaktahilu biha kullalaila, memakai celak itu di setiap malamnya sebelum tidur. Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Maksudnya 3 kali sebelah kanan dan 3 kali sebelah kiri. 3 kali sebelah kanan dan 3 kali sebelah kiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai celak, iya. Apakah hadisnya sahih? Sahih, benar. Tapi yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai celak di setiap malam sebelum tidurnya itu belum tentu sahih. Bisa jadi itu anggapan daripada para sahabat. Itu belum tentu sahih. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah pakai celak 3 kali per 3 kali? Ya, itu benar. Waktunya setiap malam belum tentu sahih. Kita lanjutkan. Hadatsana Abdullah bin Ibn Sabbah Al-Hashimi Al-Basri. Hadatsana Ubaidillah bin Musa akhbarana Israel an Abbad bin Mansur. Qala wa haddatsana Ali bin Hujr haddatsana Yazid bin Harun haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmidi thalathan fi kulli ainin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak sebelum tidur setiap kali setiap kali sebelum tidur. 3 kali di setiap matanya. Artinya sebelah kanan 3 kali dan sebelah kiri 3 kali. Wa qala Yazid bin Harun, berkata Yazid bin Harun, fi hadithihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu mukhalatun yaktahilu 'inda an-naumi thalathan fi kulli 'ain. Ini sama, riwayat hadisnya juga sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai celak matanya setiap sebelum tidur 3 kali. Apakah hadis itu sahih? Belum tentu sahih. Belum tentu sahih. Ya, yang sahihnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai celak mata 3 kali per 3 kali, 3 kali sebelah kanan dan 3 kali sebelah kiri. Hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Munkadir an Jabir huwa bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh, menganjurkan para sahabat, alaikum bil ithmini indan naumi. Hendaklah kalian pakai ithmid, pakai celak itu sebelum tidur. Fa innahu yajlul basara, itu manfaatnya adalah dapat membuat mata lebih terang. Wa yumbitu sya'ra, dan membuat bulu-bulu mata bisa tumbuh menjadi lebih lebat. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira akhalikumul ithmid. Bahwasanya celak mata yang paling bagus untuk kalian pakai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbuat dari batu ithmid. Yajlul basara wa yumbitu sya'ra. Sama manfaatnya, dapat membuat mata lebih terang dan juga bisa membuat menumbuhkan bulu-bulu mata menjadi lebih lebat. Hadis terakhir,
حدثنا إبراهيم بن مستمر البصري أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم ابن عمر عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. Sama riwayatnya seperti riwayat yang hadis sebelumnya. Mungkin ini hadis yang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak kita abaikan, ya. Termasuk kita laki-laki juga seharusnya bukan hanya perempuan yang disunnahkan pakai celak, tapi kita laki-laki juga disunnahkan untuk pakai celak. Namun mungkin ya namanya kita laki-laki mungkin termasuk manusia yang paling malas berdandan gitu ya. Jangankan pakai celak, pakai minyak rambut pun mungkin tidak sempat gitu. Nah, apalagi kalau pakai celak. Ya, celak itu justru lebih rumit makainya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menganjurkan, tapi ya bagi siapa saja yang mau mengambil sunnahnya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wah ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Manfaatnya itu banyak bagi mata. Bukan hanya dua manfaat tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, banyak sekali manfaat pakai celak itu. Mengurangi iritasi mata juga iya. Dapat mencegah kotoran-kotoran yang masuk ke dalam mata juga iya. Jadi banyak sekali manfaat kalau kita pakai celak mata. Mungkin ini yang abai. Mungkin dengan kita kaji kitab Syama'il Muhammadiyah, mari besok ya, mungkin mulai besok atau berazam dulu deh. Nah, meskipun nggak besok ya, berazam dulu insya Allah. Saya akan pakai celak tapi pada waktunya. Entah kapan, wallahu alam. Yang penting sudah ada azamnya dulu. Sudah malaikat catat dulu. Gitu ya. Insya Allah kita akan pakai. Tapi insya Allah pada waktunya nanti. Kalau ada yang ingin langsung pakai besok, nah ini pakai besok kerja, saya langsung pakai celak mata, alhamdulillah, gitu ya. Nah, kalau bagi ibu-ibu, ya ini nggak perlu kita sarankan lagi. Mungkin memang sudah kebiasaannya pakai celak mata dan celak mata yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terbuat dari batu ismit, ya. Jadi bukan yang berwarna-warni. Memang ada celak mata itu juga yang berwarna merah itu terbuat dari za'faran itu juga ada. Tapi yang disunahkan itu yang terbuat dari batu ismid. Meskipun bentuknya itu bukan seperti serbuk atau seperti yang dijual kalau kita beli itu celak-celak mata yang di Saudi itu kadang bentuknya itu seperti pasta gigi gitu ya. Jadi bukan serbuk. Nah, apakah itu dari batu ismid? Ya, itu juga dari batu ismid. Cuman kemasannya aja yang sudah berbeda. Itu juga terbuat dari batu ismit. Kebanyakan celak-celak mata itu terbuat dari batu ismit. Cuman mungkin kemasannya sudah berbeda-beda. Baik, itu mungkin yang dapat kita paparkan terkait dengan dua bab, yaitu tentang semir rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentang uh, kuhal, tentang celak mata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lahir seakan-akan matanya itu sudah terpakai celak mata. Begitu indah mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahir pun seakan-akan sudah terpakai celaknya. Nah, jadi ada yang meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir sudah terkhitan, sudah tersunat ya, sudah terkhitan dan juga sudah terpakai celak matanya. Nah, seakan-akan sudah terpakai celak matanya. Itu berarti apa? Menunjukkan mata mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu indah. Seakan-akan ada celak matanya, meskipun nggak dipakaikan celak mata, tapi seperti ada celak matanya. Garis bawahnya berarti memang begitu hitam dan juga begitu lebat bulu mata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu inilah sosok yang mungkin secara fisik pun adalah sosok yang sangat ideal. Ciptaan Allah yang Allah itu menciptakan seorang makhluk dan fi ahsani taqwim dengan seindah-indah bentuknya yang paling sempurna ciptaan manusia, itulah mungkin fisiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dianugerahkan mata-mata kita, meskipun mata yang penuh maksiat, penuh dosa ini, semoga juga Allah tidak mengharamkan mata kita untuk bisa melihat wajah mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Baik, kita insya Allah kita lanjutkan di bab selanjutnya.
pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan melanjutkan ke sesi talaki. Silakan sebelumnya kalau ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusi sejenak. Wallahu a'lamu bishawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ikrar. Saya mencoba meringkas Pak Ustaz. Mohon koreksi bila ada kesalahan. Baik, silakan. Alhamdulillah. Menyemir rambut, perihal menyemir rambut ini kan kaum Nasrani maupun Yahudi tidak melakukannya. Maka sebagai umat Nabi, beliau menganjurkan untuk menyelisihi mereka. Jadi kita disunahkan untuk menyemir rambut. Cuma jangan warna hitam karena takut terindikasi untuk menipu. Kalau dari riwayat yang saya tahu itu ketika pasukan Muslim akan menghadapi kaum kafirin, jadi karena banyak yang sudah sepuh dianjurkan untuk menyemir rambut selain yang hitam itu, Pak Ustadz. Kemudian yang mengenai celak mata itu ternyata salah satu ciri dari Rasulullah katanya. Begitu aja, Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Ustadz Ibkar. Ya, itu juga termasuk tambahan dari Ustadz Ibkar. Pendapatnya memang benar seperti itu. Makanya ada ulama fikih meringkas bahwasannya bagi orang-orang yang berperang, ikut perperangan di jalan Allah, justru itu diperbolehkan untuk menyemir rambutnya meski dengan warna hitam. Ya, itu syaratnya bagi orang yang ikut perperangan ya, dalam perperangan. Kalau tidak dalam perperangan tidak boleh. Gitu. Hukumnya haram. Tapi kalau di luar perperangan, kalau sedang dalam perperangan maka diperbolehkan. Itu karena ada maksud tertentu. Artinya ada maksud tertentu maka diperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam. Kalau tidak ada maksud tertentu maka tidak boleh. Baik, hukumnya menyemir rambut memang sunnah. Ya, silakan kalau bagi yang mungkin kita ingin mengikuti sunnah, maka silakan diambil sunnahnya. Kalau enggak pun enggak apa-apa, masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang bisa diambil. Adapun sunnahnya adalah pakai warna merah atau agak kekuning-kuningan atau agak kehitam-hitaman. Tapi kalau warna-warna lain itu tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Meskipun niatnya sunnah akan mendapatkan pahala sunnah, tapi juga nggak maksudnya tidak sesuai sunnah. Ya, mendapatkan pahala sunnah tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian seandainya menyemir rambut itu diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan warna hitam? Karena alasannya adalah mengubah bentuk ciptaan Allah. Mengubah bentuk ciptaan Allah. Tapi kalau seandainya menyemir rambut dengan warna lain, itu boleh. Alasannya kenapa? Karena seakan-akan kalau disemir rambut warna hitam, itu merubah seakan-akan seseorang yang sudah beruban dan menyemir rambutnya warna hitam itu seperti tidak terima rambutnya itu dimakan usia, sudah beruban karena dimakan usia seperti tidak menerima, tidak ada syukurnya. Maka itu membuat ketidak diperbolehkan bagi kita ulama fikih meringkasnya bahwasanya tidak boleh menyemir rambut dengan warna hitam. Adapun warna lain diperbolehkan. Karena kalau alasannya untuk memperhias diri ya atau mewarnai rambut dengan warna merah bukan warna hitam, itu niatnya itu untuk menghiaskan, untuk memperhias diri. Artinya yang tadinya mungkin beruban, ada orang-orang yang mungkin melihat wah ubannya ini mungkin agak lebih indah kalau seandainya diwarnai saja, tidak berwarna putih. Tapi juga nggak boleh warna hitam. Maka kalau alasannya ingin memperhias diri, memperindah diri, itu boleh disunahkan. Tapi kalau untuk mengubah bentuk, ya mengubah bentuk atau seakan-akan seperti tidak terima, tidak ada syukurnya, sudah ubannya sudah dimakan usia dan ingin menyemir dengan warna hitam, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau hukumnya seperti
transplantasi rambut ya itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Misalnya sudah botak, nih sudah botak bagian atas, kemudian ada transplantasi sekarang. Itu seperti di ditanam ya, tanam rambut. Ya, artinya sebutnya apa sekarang? Tanam rambut ya. Bukan nyambung rambut ya. Kalau orang nyambung rambut beda lagi. Kalau menyambung rambut itu jelas hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kalau transplantasi rambut itu diperbolehkan. Para ulama fikih memperbolehkan itu. Kenapa? Karena yang ditransplantasikan itu syaratnya harus dari rambut yang memang halal untuk dipakai. Maksudnya bukan dari rambut ajnabi, rambut orang lain atau rambut mungkin kita laki-laki ingin mentransplantasi tapi rambutnya dari rambut wanita. Itu nggak boleh. Itu haram. Tapi kalau dari rambut sendiri boleh. Maksudnya dari rambut belakang mungkin diambil, terus kemudian dipindahin ke depan. Mungkin bagian depan sudah botak, ini dari belakang, kemudian dipindahin ke depan. Itu diperbolehkan. Nah, umpamanya seperti itu. Kalau menyambung rambut, tidak boleh. Tapi kalau transplantasi rambut, itu boleh. Begitu juga kalau menyemir rambut dengan warna hitam, nggak boleh. Tapi kalau dengan warna lain, boleh. Alasannya sama. Untuk menghias diri, boleh. Tapi kalau untuk mengubah bentuk atau mengubah ciptaan Allah, itu tidak boleh. Juga sama seperti kuhal tadi, ya. Ustaz Ibkar tadi mengatakan bahwasanya kuhal itu juga termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan memakai celak itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sudah banyak orang mengabaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan?